budaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Anas Ahmadi SPD MPD selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Farhan Masrur SPD MTCFL selaku dosen pendamping kemahasiswaan Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati kepada pemateri Chinese Class yaitu Saudara M. Lutfi Widanto dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita semua masih diberikan anugerah, rahmat, serta kesehatan, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara Chinese Class tahun 2022 secara online yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin Universitas Negeri Surabaya. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa tak pernah usai. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan seluruh hadirin mengambil sikap tegak. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Teringat akan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alia Jazbah, selaku MC acara Chinese Class pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, acara yang pertama adalah sambutan dari dosen pendamping kemahasiswaan jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin. Kepada Farhan Lausche, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih atas waktunya kepada panitia yang sudah bekerja keras juga pada hari ini. Harapan saya dari acara ini untuk yang pengajar atau yang menjadi tutor, harapan saya bisa menemukan seni dari mengajar bahasa Mandarin itu seperti apa. Karena berbeda antara pintar Mandarin sama bisa mengajar itu suatu hal yang berbeda. Jadi nggak cuma cukup kita pintar bahasa Mandarin untuk bisa mengajar, tapi juga harus tahu bagaimana cara sendiri. Jadi
hal yang paling mudah kalau menjadi guru itu katanya suatu hal yang rumit tapi disampaikan dengan hal yang gampang seperti itu untuk mengajar. Dan harapan saya bagi yang sedang belajar bahasa Mandarin, tidak perlu muluk-muluk dulu. Saya pengennya bisa suka dulu terhadap bahasa Mandarin itu sendiri. Jadi nggak usah kemana-mana dulu. Yang penting saya ingin jatuh cinta lebih dahulu seperti apa itu bahasa Mandarin. Dan juga yang mengajar juga semoga bisa lebih sabar seperti itu. Karena mengajar bahasa Mandarin cukup rumit sebenarnya. Ya itu sebenarnya harapan saya. Jadi yang mengajar juga dapat ilmu sebanyak-banyaknya, yang belajar tambah lebih baik, mendapatkan manfaat dan ilmu yang sebanyak-banyaknya juga. Itu harapan saya. Semoga acara seperti ini ke depannya juga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas, tidak hanya sebagian kecil masyarakat, tapi juga saya berharap nanti kalau ada acara seperti ini bisa mengajar masyarakat Surabaya secara luas dan tidak hanya terbatas dari saja seperti itu. Jadi bisa on-site di kampus kah mengajar seperti ini, itu akan lebih baik. Itu harapan saya ke depannya seperti itu. Mungkin itu saja tanpa berlama-lama waktu dari peserta juga nantinya. Malahan saya cukupkan sampai sini. Terima kasih atas waktunya dan juga semangat untuk belajar bahasa Mandarinnya. Sit aja. Terima kasih Farhan Lause atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Saudara M. Lutfi Widanto, dengan topik yang sangat menarik tentunya, yaitu pengucapan bahasa Mandarin dasar. Sebelum masuk ke sesi pemateri, saya akan membacakan secara singkat profil pemateri kita hari ini. Boleh minta tolong kepada panitia untuk share screen CV pemateri. Baik. Nah, berikut profil pemateri kita. Dengan nama lengkap Muhammad Lutfi Widanto yang beralamat tinggal di Jalan Imam Bonjol, nomor 33, Geluran Taman, Kabupaten Sidoarjo. Saat ini, Mas Lutfi merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Surabaya, yang sebelumnya Mas Lutfi ini pernah menempuh pendidikan di Institut Teknologi Guizhou di Cina ya, jurusan Teknik Kimia pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020, Mas Lutfi melanjutkan pendidikan di Universitas Sichuan di Cina dengan jurusan Sastra Cina. Dan tahun 2021 hingga sekarang berkuliah di Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin. Kemudian pengalaman yang telah dijalani antara lain bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan pada periode saat ini. Lalu pada bulan April 2022, Mas Lutfi menjadi finalis program kreativitas mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya, skill yang dimiliki Mas Lutfi ini juga ada beberapa ya, diantaranya. Yang pertama, lulus HSK 5, tersertifikasi. Kemudian yang kedua, pernah menjadi mentor bimbel selama 2 tahun, dan yang terakhir, menjadi translator bahasa Mandarin Indonesia selama 5 bulan. Wah, luar biasa sekali ya. Boleh minta tepuk tangannya kepada pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Baik, itu tadi sekilas profil dari pemateri kita. Tanpa berlama-lama, saya akan menyapa pemateri kita. Ya, halo Mas Lutfi, apakah sudah hadir? Oke. Halo Mbak, gimana kabarnya? Selamat pagi Mas. Pagi. Sudah siap dong. Semangat ya. Langsung saja kepada pemateri, dipersilakan untuk mengajukan. Sebelumnya apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah Mas. Oke, halo teman-teman. Sebelumnya kita on cam dulu ya semua ya. Boleh nyalakan kameranya terlebih dahulu untuk teman-teman semua.
Oke, ada Mbak Safira, ada Mbak Ingrid Dikta, ada Mbak Nana, ada Mbak Nera. Ayo yang lainnya belum on cam, silakan on cam dulu ya. Ada Mbak Dewi juga sudah on cam. Oke, ada Mbak Anissa juga sudah. Oh ya, kemudian teman-teman yang lain juga bisa on cam terlebih dahulu ya, biar pembelajarannya akan menjadi lebih hektik lagi, biar fun. Kalau gitu aku mulai aja langsung ya. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara Chinese Class tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Lutfidanto dari Prodi Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin Universitas Negeri Surabaya tahun 2021. Sebelum itu saya memiliki nama Mandarin, namanya adalah Zheng Yifei. Kalau kalian ingin memanggil saya dengan sebutan Zheng Laoshi atau Zheng Ge atau Kakak Zhang, terserah kalian, bebas. Kita di sini belajar bersama-sama ya teman-teman. Kemudian sebelum itu saya ingin berkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Di sini ada Mbak Dikta. Halo Mbak Dikta, apa bisa dengar suara saya? Bisa nyalakan mic-nya Mbak. Wah, ini Mbak Dikta kayaknya masih malu-malu ini. Kita coba yang lainnya teman-teman. Ada Mbak Anissa di sini. Halo Mbak Anissa. Iya Mbak Anissa. Kita di sini santai aja teman-teman. Kita semua belajar sama-sama. Kita membuat kelas ini bagaimana caranya biar fun, biar semuanya itu menyimpulkan materi dengan baik juga. Kita di sini sama-sama belajar juga. Oke. Kalau malu semua kayak gini kan jadinya agak awkward gitu, agak canggung. Kalau gitu, kalau nggak mau on cam, kita lanjut aja dulu teman-teman ya. Nanti ada sesinya sendiri, kita akan sharing bersama-sama. Oke, kita lanjut dulu. Di sini dalam pemaparan kali ini kita akan belajar tentang Zhongguo Lishi, 还有初级总和、初级口语、初级听力，还有中华文化。Nah, kita akan belajar tentang sejarah singkat bahasa Mandarin terlebih dahulu dan sejarah singkat negeri Cina tentunya. Kemudian kita akan belajar tentang komprehensif dasar bahasa Mandarin dan kita akan belajar tentang mendengarkan tingkat dasar serta berbicara tingkat dasar. Kemudian di akhir sesi kita akan belajar atau kita akan bersama-sama mengetahui apa sih budaya Cina yang tanda kutip tidak boleh dilakukan di negeri tersebut. Oke. Kita mulai teman-teman. 同学们好，早上好，我是蒋一飞，我是中文系2021级的本科生蒋一飞。Tentunya teman-teman juga tak lupa, mungkin di antara teman-teman mempunyai spirit sendiri untuk belajar atau motivasi sendiri untuk belajar. Bagaimana caranya agar belajar itu tetap konsisten, disiplin, dan menyenangkan. Ini merupakan motivasi saya untuk belajar selama ini. 源自里的时光告诉我们，探索就是追求，一直正交系的精神，把我当下为平讲的生活赋予巧于偏颇的色彩。面向未来，我们更应当在探索中找准自己的节奏，与国家紧密相连，与时代同频共振。Jadi di dalam kata-kata ini yang merupakan dari kata-kata Bayujo yang merupakan best graduate speech dari Tsinghua University atau mahasiswa terbaik. Dia berkata, detik waktu di taman memberitahu kita bahwa
Penjelajahan adalah sebuah pengejaran. Raihlah momen dengan semangat berjuang untuk siang dan malam. Berikan kehidupanmu yang biasa itu penuh warna dan kerja keras. Dalam menghadapi masa depan, kita harus menemukan ritme kita sendiri dalam penjelajahan kita yang terkait erat dengan negara dan bergema pada frekuensi yang sama. Kemudian kita lanjut lagi ya di sini. Nah, di sini saya sebagai pemateri di sini mempunyai hadiah nih buat teman-teman. Dari hadiah di sini untuk most active reward studentnya itu kita punya hadiah untuk 3 orang terbaik teman-teman. Jadi sebelum memulai pembelajaran kali ini, ayo kita sama-sama untuk menyalakan kamera kita. Kemudian jangan lupa juga untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan sebelumnya oleh panitia. Dan juga dalam tata tertib pembelajaran kali ini dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya jikalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Serta jangan lupa untuk menyebutkan nama dan asal ketika peserta ingin bertanya. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke sesi materi teman-teman. Di sini ada Hanyu Lishi atau sejarah singkat bahasa Mandarin. Sebelum kita lanjut, teman-teman tahu nggak sih bahasa Cina itu apa? Ada yang tahu nggak? Yang tahu bisa raise hand ya teman-teman. Bisa raise hand tangannya. Bahasa Cina itu apa sih? Ada yang mau nyoba? Ada hadiahnya loh di akhir teman-teman. Apa ditunjuk aja? Gimana? Dari Mbak Nana, coba Mbak Nana. Bahasa Cina itu apa sih Mbak? Halo Mbak Nana, bisa dengar suara saya ya? Wah ketawa ini. Halo. Halo. Saya ingin bertanya nih Mbak, bahasa Cina itu menurut sudut pandangnya Mbak itu kayak gimana ya? Ya, bahasa yang digunakan di bahasa Cina, ya kan? Di negara Cina. Oh jadi bahasa Cina itu adalah bahasa yang digunakan di negara Cina gitu Enggak Mbak? sih, enggak cuma di negara Cina juga. Gak cuma di negara Cina, habis itu di mana lagi Mbak? Ya, digunakan oleh orang-orang Cina deh. Gitu. Digunakan oleh orang-orang Cina. Jadi di seluruh dunia kita menggunakan bahasa Cina gitu Mbak? Ya, bisa aja. Oke, ada yang mau jawab lagi nggak? Bahasa Cina itu apa sih? Ini kayaknya Mbak Safira ini hektik banget. Coba Mbak Safira, bahasa Cina itu apa sih Mbak? Bahasa Cina adalah bahasa yang digunakan oleh orang yang keturunan Tionghoa yang di negara Republik RRC mungkin dan sekitarnya. Jadi menurut Mbak Safira sendiri, sama seperti Mbak Nana tadi, bahasa Cina merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa di negara Cina tersebut. Nah, untuk teman-teman, mungkin kita bertanyakan, bahasa Cina itu apa sih? Nah, kalian pernah mendengar seperti ini tidak? Orang Cina di Indonesia berbicara seperti ini. Bang, beli somai kok, jengdeng, kamsia ya. Ah, gak cuan gua kalau lu ngutang melulu. Terus ada yang ngomong lagi seperti ini. Kongko dulu yuk, tempat mah cincai lah. Nah, teman-teman, kata seperti gojeng, siomay, kamsia, cuan, kongko, cincai itu memang bukan merupakan kosakata asli dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi mereka itu adalah kata serapan yang mana diambil dari bahasa rumpun. Nah, kita lanjut terlebih dahulu. Sebenarnya bahasa Cina itu tidak ada, teman-teman. Sebenarnya yang namanya bahasa Cina itu tidak ada. Kok bisa tidak ada? Terus kata-kata yang tadi berasal dari bahasa apa dong? Nah, bahasa Cina itu sendiri sebenarnya adalah rumpun bahasa, teman-teman. Jadi kalau kita sebut sebagai bahasa Cina, itu kurang tepat ya, teman-teman. Karena ia itu bukan merupakan sebuah bahasa, melainkan kumpulan dari beberapa bahasa yang berasal dari negeri Tiongkok.
Kalau masih bingung, kita lanjut lagi. Nah, ini merupakan sebuah map dari atau peta dari People Republic of China atau negara Cina sendiri. Kita lihat di sini teman-teman. Seperti kata tadi, bahasa Cina itu adalah rumpun bahasa yang terdiri atas beberapa bahasa. Nah, untuk ada berapa sih rumpun bahasa di negara Cina sendiri? Itu hingga saat ini ada 11 ya teman-teman, terbentang dari bahasa Mandarin hingga bahasa Binghua atau bahasa Bing. Nah, untuk bahasa Mandarin sendiri atau Guanghua, itu artinya tetap bahasa Cina. Maksud di sini itu seperti bahasa Mandarin sendiri itu terbentang dari provinsi Harbin hingga provinsi Chongqing ya teman-teman. Jadi di provinsi Chongqing itu sendiri ada di selatan dekat Yunnan ya teman-teman. Nah, kemudian ada bahasa Jin, yang mana bahasa Jin itu bahasa yang sangat dekat dengan bahasa Mandarin. Bahasa Jin sering digunakan di daerah Shanxi, provinsi Shanxi dan sekitarnya, terutama terletak di utara bagian Xi'an. Atau bisa lihat sendiri teman-teman, ada ini kelihatan Jin. Kemudian ada bahasa Wu atau Wuyue. Secara informal itu bahasa Wu itu sering juga disebut sebagai bahasa Shanghai. Jadi kalau teman-teman pernah dengar dari luar negeri ataupun ada Shanghainese kayak aksen bahasa Shanghai gitu kan. Ini merupakan bahasa Wu sendiri. Wu sendiri ini sering digunakan di daerah Shanghai, Suzhou, Zhejiang, Anhui. Sering digunakan di daerah dataran Shanghai, Suzhou, Zhejiang dan Anhui. Kemudian ada bahasa Min atau yang kita sering dengar Minyu atau Hokkien. Nah, ini teman-teman. Yang kalau di Indonesia sering, itu kamu orang mana? Orang Hokkien. Kakek kamu orang mana? Orang Hokkien. Hokkien. Bisa bahasa Hokkien dong. Berarti kalau misalnya saudara teman-teman sendiri bisa bahasa Hokkien, berarti sudah dipastikan kalau saudara atau kakek teman-teman itu bisa menggunakan bahasa Minyu tadi. Nah, kemudian ada bahasa Hakka nih teman-teman. Bahasa Hakka atau Kejiayu sendiri itu bahasa yang digunakan di daerah Fujian. Ini ada di sini teman-teman ya, ada di dataran Guangdong. Guangdong itu sebuah provinsi di mana pusat ekonomi terbesar di Cina setelah Shanghai. Ibu kotanya sendiri namanya Guangzhou. Bahasa yang berasal dari Fujian dan Guangdong ini memiliki kedekatan dengan Hokkien ya teman-teman. Jadi kalau di Indonesia, bahasa ini juga sering dikenal dengan bahasa Kek. Kemudian ada Teochew atau Huzhouhua. Bahasa ini terletak di dataran Changsha Selatan ya teman-teman. Nah, di dataran Changsha Selatan ini untuk bahasa Huzhouhua ini sendiri merupakan varian dari bahasa Hokkien tadi, dikenal juga kalau di Indonesia di kumpulan etnis Tionghoa itu dengan bahasa Teochew. Nah, lanjut lagi ke nomor 7, ada bahasa Gan ya teman-teman atau Ganyu. Gan sendiri merupakan bahasa yang berasal dari provinsi Jiangxi yang memiliki kedekatan historis dengan bahasa Kek tadi. Nah, bahasa Gan sendiri ini terletak di bagian timur Shanghai teman-teman. Nah, ada di dekat provinsi Changsha setelah barat daya provinsi Changsha atau Jiangxi tadi ini teman-teman, bahasa Gan. Nah, kemudian kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada bahasa Xiangyu atau bahasa Xiang. Bahasa Xiang ini bahasa yang sering digunakan di daerah dataran Hunan dan Hubei Selatan. Nah, ini kalau teman-teman bisa ngeliat, ini daerah tempat saya dulu atau daerah Guizhou ya teman-teman. Daerah Guizhou ini masih kental juga sama bahasa Xiang ini. Jadi aksen bahasa sendiri itu seperti contoh, kalau kita bertanya untuk makan, bahasa Mandarin sendiri seperti ini. Ni zhifa le mei you? Tapi untuk bahasa Xiang atau bahasa aksen Guizhou itu kita bisa ngomong seperti ini. Ni zhifa le mei de. Jadi aksen untuk bahasa Xiang ini hampir mirip dengan bahasa dari Hunan atau Hubei Selatan. Kemudian ada bahasa Yue atau Yueyu. Yueyu sendiri yang berasal dari Guangdong itu dikenal juga di Indonesia dengan bahasa Kanton teman-teman. Yang mana bahasa Kanton sendiri berasal dari Hong Kong. Jadi di selatan Guangzhou itu setelah selat
apa saya lupa namanya, itu ada dataran Hong Kong nama teman-teman. Kemudian ada bahasa Hui atau Hui Zhouhua. Bahasa yang berasal dari Anhui Selatan ini memiliki ciri-ciri bahasa Mandarin, Gan, dan bahasa Wu teman-teman. Kemudian yang terakhir ada bahasa Bing atau Binghua. Bahasa ini berasal dari Guangxi Selatan. Ini teman-teman. Memiliki ciri-ciri bahasa seperti bahasa Xiang dan Yue. Untuk Bing sendiri digunakan oleh etnis Yunan yang berada di dataran Yunan Selatan dan berbatasan dengan Vietnam, teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, teman-teman mungkin nggak asing ya sama istilah penyebutan bahasa Mandarin. Kalau misalnya teman-teman sendiri pernah ditanya oleh guru atau teman Mandarin, bahasa Mandarin itu apa sih? Bahasa Mandarinnya penyebutannya seperti apa sih? Nah, ketika teman-teman mendengar hal itu sontak, kita mempunyai banyak benak dalam pikiran kita. Mau dari Hanyu, Zhongwen, Putonghua, hayo Guoyu, hayo Huayu, hayo hentuo de. Masih banyak lagi penyebutan bahasa Mandarin yang kita ketahui. Yang pertama, ketika kita menemukan perbedaannya, dari kelima ini ada Zhongwen, Guoyu, Putonghua, Huayu, dan Hanyu. Semuanya itu artinya sama teman-teman, bahasa Mandarin. Cuman penempatannya berbeda. Saya kasih contoh seperti ini. Jikalau Zhongwen itu sendiri maksudnya itu bahasa Mandarin, akan tetapi di sini bahasa Mandarinnya itu digunakan secara universal ya teman-teman. Jadi baik orang Tionghoa yang berasal dari luar negeri, baik Amerika Serikat, Kanada, Prancis, atau Asia Tenggara. Jadi kalau misalnya dia ngomong seperti ini, "Ni hui shuo zhongwen ma?" Jadi, kamu bisa nggak bahasa Mandarin? Jadi bahasa Mandarin itu sering digunakan, atau zhongwen itu, kata itu sering digunakan oleh etnis Tionghoa yang berada di luar negeri, teman-teman. Nah, kemudian ada Guoyu. Guoyu sendiri ini merupakan bahasa negara ya. Jadi pengucapannya ini sendiri sering digunakan di dataran Taiwan, teman-teman. Jadi kalau ada saudara atau teman-teman yang bertanya seperti ini, nih hui shu guoyu mah. Jadi udah dipastikan ya teman-teman, kalau teman-teman atau saudara teman itu merupakan orang yang berasal dari dataran Taiwan. Nah, kemudian ada Putonghua. Teman-teman tahu sendiri kan, Putonghua itu merupakan common language atau bahasa umum. Kenapa disebut bahasa umum? Karena dataran Cina sendiri itu sangat luas ya teman-teman. Mereka lebih menggunakan bahasa daerahnya masing, posisikan diri untuk membuat kebijakan dengan nama Putonghua tadi. Putonghua sendiri merupakan bahasa nasional bahasa Mandarin. Jadi sudah ditetapkan bahasa Mandarin untuk nasional digunakan di dataran Cina itu adalah Putonghua. Kemudian ada Huayu atau bahasa Mandarin dengan perbedaan. Ini Huayu ini artinya tetap bahasa Mandarin, cuman digunakan oleh sekelompok etnis Tionghoa yang berasal di Asia Tenggara, teman-teman, baik di dataran Singapura, Malaysia, Vietnam maupun Brunei Darussalam. Jadi kalau misalnya ada keturunan etnis Tionghoa di dataran kayak Singapura dan Malaysia, pasti mereka menggunakan ini. Ni hui shu huayu ma, itu merupakan aksen dari etnis mereka sendiri. Nah, kemudian ada Hanyu. Nah, ini sendiri Hanyu ini sering kita dengar teman-teman. Hanyu sendiri ini merupakan bahasa Mandarin. Bahasanya orang Han ya teman-teman. Karena kita nyebutnya bahasa orang Han karena mayoritas orang Tionghoa itu keturunan etnis dari dinasti Han. Dengan jumlah penutur lebih dari 800 juta jiwa. Jadi bahasa Hanyu ini kita sebut dengan bahasa Han. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, info aja ini teman-teman. Jadi ketika kita memulai dalam pembelajaran bahasa Mandarin, kalau kita mempunyai interest lebih untuk kedepannya, bahasa Mandarin ini di masa depan penting nggak sih, atau buat apa sih, atau kedepannya prospeknya seperti apa? Nah, kita perlu tahu teman-teman, bahasa Mandarin merupakan bahasa dengan penutur kedua terbanyak di dunia dengan jumlah penutur lebih dari 1,14 miliar jiwa. Sumbernya dari Wikipedia sendiri teman-teman. Untuk bahasa Mandarin sendiri menempati urutan pertama teman-teman sebagai bahasa tersulit di dunia, baik dalam pengucapan, penulisan maupun pemahaman. Jadi kesempatan teman-teman untuk belajar itu masih besar. Karena apa? Karena tidak semudah kita mempelajari bahasa lainnya seperti bahasa Inggris sebagai contoh. Tidak ada
penadaan atau pelafalan yang sempurna dalam intonasi vokal dan intonasi bahasa kata konsonan ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran teman-teman. Udah nggak sabar nih, pasti ingin belajar. Nah, kita akan belajar tentang komprehensif tingkat dasar. Nah, sebelum kita belajar tentang Chuji Zonghe atau komparatif tingkat dasar sendiri, kita dituntut untuk ada targetnya teman-teman. Nah, di komprehensif tingkat dasar 1 ini, kita dituntut untuk memahami lebih dari 780 vocabulary atau kata dengan materi meliputi 30 bab teman-teman. Namun di sini kita akan belajar dasarnya aja teman-teman ya, sekitar 30-40 kata. Di bagian pertama ini kita akan memulai dengan mempelajari tentang shengmu, yunmu, shengdiao, dan phonetics. Kita akan belajar tentang itu. Nah, kalau teman-teman tahu sebenarnya shengmu itu apa sih? Nah, shengmu itu sendiri merupakan huruf konsonan yang berada di awal hanyu pinyin teman-teman. Jadi kalau misalnya di huruf konsonan Cina sendiri itu berjumlah 21 teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya, jumlah konsonan di alfabet Indonesia itu ada berapa ya? Oh, ada 26. Jawabannya salah teman-teman. Jadi jumlah konsonan alfabet di Indonesia itu jumlahnya juga sama, 21. Di Cina juga 21. Akan tetapi yang memiliki perbedaan isi dari huruf konsonan itu tadi dan huruf vokalan teman-teman. Jadi Indonesia memiliki 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, sedangkan bahasa Mandarin sendiri memiliki lebih dari 35 huruf vokal. Nah, sekarang kita coba dengar dulu sama-sama teman ya. Untuk shengmu sendiri itu pengucapannya seperti apa teman-teman? Mohon maaf sebelumnya karena ada masalah di dalam display. Mungkin bisa saya bacakan aja langsung ya teman-teman. Untuk initial shengmunya sendiri itu ada po, po, mo, fo, te, te, ne, le, ge, ke, he, ji, ji, xi, zhi, zhi, shi, ri, zi, si, si. Teman-teman memahami perbedaannya enggak? Mungkin ada yang mau coba untuk mengucapkan? Ada yang mau coba? Bisa resenya teman-teman ya. Po, po, mo, fo. Ada yang mau coba enggak? Po, po, mo, fo. Te, te, ne, le. Ge, ke, he. Ji, ji, xi. Zi, zhi, shi, ri. Zi, si, si. Ada yang mau coba? Oh, ini ada siapa yang tadi? Coba Mbak Dikta. Mungkin Mbak Dikta mau nyoba. Halo Mbak Dikta. Oh, itu Mbak Dikta resen itu. Bisa diaktifkan untuk mikrofonnya. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Kak? Gak apa-apa. Di sini kita belajar sama-sama teman-teman. Gimana caranya teman-teman supaya senang ceria sama-sama untuk belajar. Bisa dimulai Mbak. Wow, sudah 特别好. Ini Mbak Dikta ini sudah pernah belajar bahasa Mandarin kah sebelumnya atau belum pernah ya? Tapi dari pengucapannya sebenarnya kayak sudah pernah ya. Belajar bahasa Mandarin sudah berapa lama Mbak? Sekitar 3 tahun. Tapi bimbel sih. Oh, 3 tahun. Udah pernah ujian belum Mbak? Kalau ujian biasa udah, tapi belum nyoba yang HSK. Oh, belum nyoba yang HSK. Semoga bisa sampai ujian HSK ya Mbak ya.
Terima kasih banyak. Sia. Nah, teman-teman, jadi untuk pengucapan semu sendiri ada perbedaan, teman-teman. Jikalau kita belajar di ibu kota atau di Beijing, itu pengucapannya pe, me, fe, tapi nggak ada bedanya, teman-teman. Tapi kalau kita belajar di luar Beijing, itu pengucapan jadi po, mo, fo, te, ne, le, semuanya sama, teman-teman. Artinya juga sama. Yang ditetapkan oleh Hanban juga seperti itu, sama. Nah, kemudian dari Mbak Dikta tadi sudah bagus ya, teman-teman. Kita lanjut ke pengucapan Yunmu sendiri. Nah, untuk Yunmunya ini, teman-teman, jadi kalau misalnya di Indonesia kan huruf vokal ada 5, A, I, U, E, O. Nah, kalau di Cina sendiri, huruf vokal yang menyertai konsonan Hanyu Pinyin itu ada 35, teman-teman. Nah, kalau tadi finals untuk Yunmunya ada 5 di Indonesia dan 35 di Cina, mungkin teman-teman merasa, wah kok banyak banget huruf vokal di Cina. Iya, teman-teman. Jadi huruf vokal di sini wajib untuk menemani shengmu tadi, teman-teman, atau huruf konsonannya tadi. Nah, untuk Yunmunya sendiri kita akan baca sama-sama, kemudian diikuti oleh teman-teman sama-sama semua ya. Ntar on mic ya, setelah saya baca terlebih dahulu. I, U, Yu, Er. Maaf. A, Ya, Wa, O. Untuk mulutnya itu dibuka selebar-lebarnya. Maksudnya apa? Ketika Anda mengucapkan itu ada feels malu ataupun deg-degan, semua orang pasti punya itu. Cuman jika Anda mempunyai feels itu, pengucapan konsonan sendiri tidak akan terdengar dengan jelas. Jadi pihak lawan bicara tidak akan mengerti apa yang Anda ucapkan juga. Jadi inti dalam belajar bahasa Mandarin itu adalah mental. Jadi jangan takut untuk salah. Jadi pengucapan harus luas. Kita lanjut aja. O, wo, e, ye, yue, ai, wai, hei, wei, ao, yao, ou, you, an, yan, yuan, yuan, en, yin, yun, yun, ang, yang, wang, weng, ying, weng, ong, yong. Nah, teman-teman sudah dengar tadi kan? Nah, coba saya minta teman-teman aktifkan semuanya ya untuk mikrofonnya. Kita coba baca sama-sama ya. Ayo teman-teman, kita aktifkan mikrofonnya. Sudah. Gensuwodu. Kalau misalnya saya bilang gensuwodu, ikuti saya berbicara. I, teman-teman ngomong I. Saya ngomong U, teman-teman ngomong U. 好的，我们开始吧。一、乌、于、二、啊、呀、哇、哦、我、耶、约、I、Y、A、W、O、幺、O、有，对对，安，对，好，说得好，yan、渊、渊、恩、阴、渊、乌、恩、温，对，渊、昂、央、汪、英、翁、翁、雍、
Wah, 你们说的特别好，很棒，tepuk tangan untuk kita sendiri. 说的很好. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, jadi di bahasa Mandarin itu tidak hanya huruf konsonan dan huruf vokal. Nah, seperti negara tetangga atau negara Thailand, kita atau Taiwan dan Thailand itu ada pengucapan nadanya dalam pengucapan fonetik bahasa teman-teman. Nah, ini yang bikin kenapa bahasa Mandarin dikatakan tanda kutip bahasa tersulit di dunia. Karena dalam bahasa Mandarin ada 4 nada pengucapan dasar. Nah, untuk nadanya sendiri itu ada nada pertama, yaitu Tisheng. Nada pertama ini memiliki ciri-ciri nada datar teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sebagai contoh kurang bisa membedakan, saya kasih contoh seperti ma, itu nada dasar teman-teman. Itu merupakan Tisheng tadi, nada pertama. Kemudian ada nada kedua teman-teman. Nada kedua ini memiliki ciri khas dari ton ketiga naik ke ton paling tinggi. Jadi sebagai contoh ma, 我的腿麻脱了，我的腿麻了，我的腿麻了. Jadi kakiku mati rasa atau kesemutan atau kram gitu, bisa ma. Kemudian ada disansheng, ada nada ketiga. Nada ketiga ini sendiri memiliki ciri-ciri dia jatuh terus langsung naik ke atas teman-teman. Nah, ma sendiri artinya adalah kuda. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah dengar seperti dari teman-teman yang lainnya, wih, bahasa Mandarin itu sulit ya, ma artinya semua beda kok, nadanya beda. Tapi sebenarnya bukan itu intinya teman-teman ya. Kalau misalnya saya ngucapin satu kata seperti ma, itu artinya banyak. Jadi tidak melulu ma itu artinya mama kan. Kata itu dengan kalimatnya teman-teman baru kita bisa mengetahui arti sebenarnya dari penempatan ma tadi. Nah, kalau sebagai contoh, ni mama jijin hao ma, bagaimana kabar ibumu hari ini? Jadi ma di situ artinya mama itu teman-teman. Jadi kita tahu. Nah, terus kemudian ada nada keempat atau tisesheng. Tisesheng sendiri itu nadanya lugas, gas. Jadi kita harus menekankan seperti contoh gini. Ta ma wo zeme hao de. Dia marahiku, bagaimana aku bisa baik-baik saja gitu kan. Kemudian ada nada kelima atau ini bukan nada kelima, ini merupakan jingsheng atau meo sheng diao de. Ma. Jadi nada terakhir ini tanpa nada teman-teman. Jadi sebagai contoh, ni jijin hao ma. Ma di situ penempatannya tidak bernada. Jadi artinya itu terkesan seperti bertanya atau asking question. Nah, mungkin teman-teman juga sering bertanya seperti ini. Nada kedua sama ketiga itu perbedaannya apa ya? Kok kayaknya sama, nggak ada kemiripan. Nah, mungkin kalau belajar di awal, perbedaannya itu terletak dari penadaan. Cuman kalau sudah ke jenjang akhir, jenjang lebih tinggi lagi, itu perbedaannya itu terletak pada tempo dan durasi waktu, teman-teman. Nah, ma, nah itu terkesan mirip, tapi nada ketiga itu lebih panjang, teman-teman. Yo chang itu lebih panjang sedikit, teman-teman, dibandingkan dengan nada kedua tadi. Nah, kalau teman-teman ditanya teman-teman yang lain atau guru yang lain, perbedaan nada kedua dan nada ketiga itu seperti apa ya? Nah, itu tadi, perbedaan nada kedua dan ketiga itu terletak pada tempo dan durasi waktu tadi. Ma, agak sedikit hensyang, tapi buyang tuh, tapi tidak sama. Nah, kemudian tadi kita belajar dasar tentang komprehensif dan beberapa kata. Kemudian kita lanjut ke cuji tingli, mendengarkan tingkat dasar dari teman-teman. Untuk mendengarkan tingkat dasar sendiri ini, target belajarnya kita dituntut untuk mampu memahami dan mengartikan melalui indera pendengaran kita lebih dari 700 kata yang tergabung dalam sebuah dialog meliputi 10 bab. Jadi di bagian cuji tingli yang pertama itu ada 10 bab dengan kosakata lebih dari 700 teman-teman. Nah, di bagian pertama ini kita akan belajar bersama teman-teman yang lain untuk belajar phonetics terlebih dahulu teman-teman. Jadi phonetics itu apa sih sebenarnya?
Nah, fonetik di sini itu berperan sebagai sarana atau media bahasa manusia, meliputi pembentukan bunyi oleh pembuat bunyi hingga pemaknaan pesan dari bunyi sendiri oleh pendengar bunyi. Kayak sepertinya kayak bingung gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar phonetics untuk pengucapan bahasa Indonesia, mungkin seperti ini teman-teman. Aku pergi ke pasar, misalnya seperti itu. Jadi aku itu sama teman-teman seperti bahasa Inggris. Hurufnya jelas, lugas, pengucapan juga sama. Nah, berbeda dengan bahasa Cina, bahasa Thailand, dan bahasa Laos teman-teman. Karena mereka ada penadaan dan hurufnya itu ada perbedaan juga secara universal beda dengan bahasa Inggris. Di sini kalau kalian ingin tahu apa itu phonetics, bisa dicari tahu, atau phonetics itu ilmu yang membahas bagaimana suara bisa terbentuk menggunakan beberapa bagian tubuh teman-teman. Nah, dari beberapa bagian tubuh itu mampu menghasilkan suara. Nah, untuk bagian mendengarkan ini kita harus mendengarkan, merasakan, dan memahami perbedaannya. Karena tadi display ada problem sedikit. Nah, saya coba pakai suara saya sendiri teman-teman. Pe, pe, po, po, pu, pu, pei, pei, pau, pau, pan, pan. Nah, jadi untuk importantnya di sini tuh ada di sini teman-teman ya. Kita sama-sama belajar. Untuk importantnya itu yang harus dipahami itu ada huruf B itu sama dengan huruf P. Untuk huruf B pengucapannya itu PO atau PH. Kemudian kalau huruf T itu pengucapannya T. Kemudian kalau huruf T itu pengucapannya TH. Kalau huruf G itu pengucapannya K. Sedangkan huruf K itu pengucapannya KH. Ini yang harus diingat teman-teman ya. Mungkin ada yang mau nyoba terlebih dahulu untuk slide pertama untuk pe, pe, po, po. Ada yang mau nyoba? Bisa resen ya teman-teman. Itu ada Mbak Nana resen itu. Terima kasih Mbak Nana sebelumnya. Bisa on mic gitu Mbak Nana ya. Ya, halo. Wah, Mbak Nana ini kelihatannya antusias banget ya. Ya, bisa langsung diucapkan ya Mbak. Ke, po, po, pu, pu, pei, pei, pao, pao, pan, pan. 哇，说得很好，特别好，很厉害的。Ini Mbak Ana sebelumnya juga sudah pernah belajar bahasa Mandarin ya? Iya, baru mau setahun. Wah, ini kayaknya semuanya nih udah pernah belajar bahasa Mandarin di sini. Jadinya enak gitu ngajarnya kalau sudah tahu dasar-dasarnya teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman. Di sini kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Sebentar. Kemudian kita lanjut yang kedua ada te, ta, ta, tan, tan, dou, tou, ting, ting, dong, tong, ge, ge, gu, ku, gai, kai, geng, keng, gang, kang. Itu perbedaan dari T dan G tadi. Untuk D ini dibaca T, tapi untuk T itu ada penambahan H di belakang. Jadi ada pengeluaran istilahnya ada pengeluaran pakai tenggorokan H, ada pantulan udara dalam tenggorokan sama dengan K teman-temannya ke. Nah, mungkin ada yang mau coba lagi nggak? Ada yang mau nyoba lagi nggak? Oh, itu Mbak Dikta lagi. Mbak Dikita, oh sepuran, maaf, Mbak Dikita. Langsung ya. Langsung dari T sama G tadi ini part 2 sama part 3 bisa langsung dibaca Mbak. Ta, ta, tan, dou, tu, ting, ting, dong, dong, ge, ke, gu, gu, gai, kang, geng, keng, gang. Wah,
说的特别好，真的很棒的。Aksennya sudah masuk, cuman untuk lugasnya lagi kalau seperti ta, ini kan nada keempat, jadi ta, jangan malu-maluin tadi, mentalnya harus kuat biar yang mendengarkan itu memiliki makna tersendiri, bisa mengartikan apa yang Anda ucapkan. Jadi ta, terima kasih banyak sisi Mbak Dikita. Kemudian kita lanjut lagi ya, ada sebelum kita lanjut, saya akan memberitahu terlebih dahulu untuk yang harus kita tahu. Dalam bahasa Mandarin itu penyebutan abjad itu ada beberapa yang berbeda. Seperti tadi kita sudah pelajari untuk DT, GK atau TH, TDT. Ada ya. Kemudian ini ada lagi yang berbeda teman-teman. Jadi kalau bahasa Mandarin itu untuk atau itu dibacanya bukan tapi melainkan Mandarin tidak pernah mengucapkan tapi Akan tetapi berbeda ceritanya jikalau posisi tersebut merupakan posisi yang diapit oleh dua abjad teman-teman. Contoh seperti ini. Seperti fei. Ini berarti tidak dibaca fei tapi fei. Karena apa? Karena nya terletak diapit oleh shengmunya dari fe dan yunmu tadi huruf vokalnya Nah, jadi kita bacanya Akan tetapi kalau dia sendiri, aduh kasihan sendiri. Jadi kalau misalnya dia sendiri, individu, berdiri sendiri, gitu, itu kita bacanya bukan melainkan Nah, sebagai contoh, ini sendiri artinya lapar teman-teman. Jadi kalau kayak ngomong, aku lapar, aduh, udah makan belum ya teman-teman semua ini ya. Ayo kita lanjut lagi. Di sini ada sebelum saya mau memberitahu pengucapannya, mungkin ada yang sudah tahu lebih dulu ya. Barangkali ada yang sudah tahu lebih dulu, bisa resen, bisa nyoba. Kamu active person akan mendapatkan hadiah utama. Apakah ada yang mau nyoba teman-teman? Atau harus saya duluan tak? Ini ada Mbak Nera. Ini mau nyoba tak Mbak Nera? Barangkali Mbak Nera mau nyoba. Oh, Mbak Nera masih malu-malu ternyata. Ya wis, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan kali ini. Di sini ada fu he fa ha fu hu fei hei fan han fo ho o mo me bo ke fo he po ke ne le ni li nu lu ne le nin lin nang lang. Kemudian ada o u po pu po pu mo mu fo fu an ang pan pang tan tang kan kang kan kang en eng pen peng pen peng men meng nen neng ken keng. 有没有人想试一试的？有没有？ Ada yang mau nyoba enggak? Dari tadi yang nyoba ini ada Mbak Nana sama Mbak Dikita aja ini. Mungkin yang lain ada yang mau nyoba juga. Wei Taja, ya. Mbak Dewi coba. Oh, ada Mbak Nera itu, Mbak Nera resen. Mbak Nera resen. Iya Mbak, bisa dicoba. Ya. O u po pu po pu mo mu po pu an ang pan pang tan tang kan kan kang kan kang an ang pen peng men meng nen nang kan kang. 哇，说的特别好 ，high five 。Kalian sudah belajar bahasa Mandarin dasar semua sepertinya. Jadi pengucapannya teman-teman itu sudah masuk semua ya teman-teman. Jadinya tidak perlu terlalu sulit juga untuk mengajarnya.
说得很棒。Nah, seperti yang tadi saya beritahu kepada teman-teman, dalam pengucapan kata itu ada pengecualian sendiri teman-teman. Ada 6 kata pengecualian, 6 abjad pengecualian. Ini ada pe, pe, ke, te. Itu pembacaannya seperti ini, bukan sesuai dengan huruf aslinya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan listening dialogue untuk part 1. Mungkin karena tadi disebut saya bermasalah, saya ingin minta satu orang nih buat menemani saya untuk berdialog. Ada yang mau nyoba nggak? 有没有人想试试的？ Saya. Wah, itu ada Mbak. Waduh, wah. Ya udah gini aja. Ada Mbak Dikita sama siapa tadi itu? Ada Mbak Dikita sama siapa tadi? Saya. Oh, Mbak Dewi. Coba Mbak Dikita jadi Shantian, Mbak Dewi jadi Lina. 好，你们开始吧。Pak ini buram. Oh, masih buram ya? Iya. Sebentar. 好，已经看得清楚吗？啊，好的，开始吧。你好，请问你叫什么名字？我叫李娜，你呢？我是常倩，叫常倩有认识你很高兴。认识你我也很高兴。哇塞，high five， 你们说的特别好。Untuk pengucapannya sangat bagus banget ya teman-teman. Masuk semua, nadanya juga udah benar. Cuma ada lagi yang perlu diperbaiki tadi untuk pengucapannya sendiri. Sebagai saya tadi bilang, untuk mentalnya sendiri, untuk pengucapannya jangan malu-malu teman-teman kalau misalnya mau ngomong. Jadi biar artikulasi atau pelafalan abjadnya itu jelas, jadi enak didengar. Nah, 认识你很高兴。好，你们说的很棒。Tepuk tangan buat kalian. Kemudian kita lanjut lagi, kita punya listening dialogue part 2. Ada yang mau nyoba lagi nggak teman-teman? Gak usah, saya wis teman-teman. Oh, ada Mbak Nana Resen. Wah, cepet banget. Ada lagi yang mau nemenin Mbak Nana untuk berbicara barangkali? Resti mau. Oh, Resti yang iya boleh, ayo Mbak Resti coba, ayo sama Mbak Nana jadi Xiao Zhao, Mbak Resti jadi Xiao Bai. Ayo, 你们开始吧。Saya yang Xiao Zhao ya. Oh, ya boleh. Mbak Resti yang Xiao Zhao, ya. Mbak Nana yang Xiao Bai. 你是哪国人？我是美国人，你呢？我是韩国人。他呢？他是日本人。谢谢。 Coba sekarang dibalik. Mbak Resti yang Xiao Bai, Mbak Nana yang Xiao Zhao. 你是哪国人？我是美国人。你呢？我是韩国人。他呢？他是日本人。哇塞，你们学得很流利。Tepuk tangan buat kita semua. 好， untuk new word-nya sendiri untuk 生词 itu ada ini, kalau teman-teman ingin tahu untuk na sendiri itu artinya di mana, tapi jangan pernah mengartikan itu sama dengan kalimatnya. Jadi kata baku satu atau kata kerja yang memiliki konsep tunggal itu jangan disamakan artinya pas mereka tergabung dalam sebuah kalimat teman-teman. Nah, sendiri memiliki arti di mana, guoji atau negara, kenegaraan, kemudian ada ren atau orang atau people, kemudian ada Meiguo, negara Amerika, Hangguo, Korea, kemudian ada ta, dia, laki-laki. Kalau dia perempuan mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi pengucapannya kan seperti ta, ada perbedaan, jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya, tapi artinya sama juga, artinya sama-sama dia, tapi perempuan. Nah, kemudian kita lanjut, ada shi itu adalah, jadi shi sama
te itu beda ya teman-teman. Kalau te itu sendiri merupakan kepunyaan, kalau se merupakan penjelas lugas kalau itu adalah. Kemudian ada日本atau Jepang. Jadi kalau misalnya bahasa Jepang, apa bahasa Jepang? Yu. Jadi teman-teman bisa nebak, Yu itu bahasa, kalau 日本 itu negara. Nah, tadi teman-teman sudah bicara mengenai mendengarkan tingkat dasar. Sekarang saya ingin berbicara lagi mengenai uji koyu. Untuk berbicara tingkat dasar sendiri ini, tuntutan kita itu pelajar dituntut untuk mampu berbicara menggunakan bahasa Mandarin sekurangnya menggunakan 500 kata teman-teman. 500 kata ini ada dalam HSK 1 dan sekitar HSK 2. Jadi 500 kata tadi HSK 1 hingga HSK 2. Nah, di bagian pertama ini kita akan belajar bahasa Mandarin bersama dengan sekurangnya 30 kata teman-teman yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena saya melihat teman-teman antusias hektik banget. Terus bahasa Mandarinnya juga jago-jago. Senang jadinya. Jadi mungkin pembelajaran ini terkesan sangat mudah, tapi kita belajar sama-sama ya teman-teman. Nah, untuk latihan berbicara satu ini, 有没有人想试试的？想进手 angkat tangannya. Ada yang mau nyoba? 有没有人想 speaking with the other? Ada yang mau nyoba? Baca ya? Iya, dibaca. Ada 2 orang ya Mbak? Ada 2 orang. Aku mau coba. Mbak siapa ini ya? Resti. Oh iya, Mbak Resti sama Iki, Mbak Dikita ini sudah resen. Ayo monggo Mbak Resti sama Mbak Dikita bisa dimulai. Kaisa. Ini yang mana maksudnya? Mbak Dikita yang perempuan pakai baju kuning, yang Mbak Resti pakai. Oh, ada 3 ini, ada 3. Ada yang mau nyoba lagi ya? Mbak Nana satunya lagi kita. Iya. Oke, Mbak Nana yang paling bawah yang pakai baju putih ya. Mbak Resti yang pakai baju putih laki-laki. Mbak Dikita yang pakai baju kuning. Oke. 你们可以开始的。你好。你们好。你好。 Wah, sekarang kita coba switch. Mbak Nana yang pria yang pakai baju putih, Mbak Dikita yang perempuan pakai baju putih, Mbak Resti yang perempuan pakai baju kuning. Ayo coba. 你好。你们好。你好。 Wah, 很好很好。我们继续啊。有没有人想试试？再试一试的，nyoba lagi. Mungkin yang tadi mau nyoba lagi, Mbak Resti, Dikita sama Mbak Nana. Boleh. Dilanjut lagi, ayo. Mbak Resti yang baju kuning, Mbak Nana yang pria baju putih, Mbak Dikita yang perempuan baju putih. 你好。没有，这个是您。 sorry. 您 OK， 好。对，说得很好。对不起。没关系。没关系。再来一次。coba sekali lagi untuk Mbak tadi siapa? Mbak Dikita coba yang 没关系。没关系。对，说的比较好，很好。 很棒. Kemudian ini pertanyaan ketika kita bertanya siapa nama kalian, siapa nama Anda, jadi kita bisa mengucapkan. Nah, sekarang untuk teman-teman saya punya games yang mana teman-teman resen dulu yang mau mencoba. Tadi ada Mbak Dikita, Mbak Resti, Mbak Nana sama Mbak Nera ya, Mbak Vera, Mbak Nera. Sebentar, ada Mbak Nera, ada Mbak Dewi juga. Nah, jadi kelima ini ada Mbak Dikita, ada Mbak Resti, Mbak Nera, Mbak Dewi, sama Mbak Nana. Itu kalian, saya tunjuk 1 orang, kalian bisa tanya namanya teman-teman kalian di antara 5 ini. Bebas, mau siapa aja. Barangkali teman-teman punya nama Mandarin, bisa speak nama Mandarinnya ya. Nah, kita mulai dari Mbak Nana terlebih dahulu. Mbak Nana bisa tanya teman-temannya, siapapun itu,
dari Mbak Dikita ataupun Mbak Resti ataupun Mbak Dewi tadi bisa tanya. Mulai. Ini kasih sudah. Oh, saya mau nanya ke Mbak Resti. Oke. 你叫什么名字？我叫任小莲。可以 switch, kalian bisa switch. Mbak Resti nanya ke Mbak Nana. 你叫什么名字？我叫娜娜。sudah hal. 现在是我想 Mbak Dikita. Saya ingin Mbak Dikita untuk speak up. Mbak Dikita mau nanya siapa ini, Mbak? Mau nanya Mbak Dewi. Oh, Mbak Dewi. Oke. Monggo, silakan. 你叫什么名字？我叫 Dewi。我叫 Dewi。他叫 Dewi. 可以 switch 的. Kalian bisa bertukar lagi. Mbak Dewi nanya ke Mbak Dikita. 你叫什么名字？我叫 Galis。哇，很好，说的特别好。现在是Mbak Nera. Karena ada Mbak Iza lagi nih, ada baru Mbak Iza. Coba Mbak Nera sama Mbak Iza. Mbak Nera bisa tanya ke Mbak Iza untuk namanya tadi. 你叫什么名字？我叫周汉晴。赵汉晴dari Mbak Iza bertanya ke Mbak Nera tadi. 你叫什么名字？我叫张美二。哦，张美二，张姐你好，叫什么名字？对，说的很好，很流利的。我们继续啊。Sekarang Mbak Safira bertanya ke ini ada Mbak Cinta tapi off cam ya. Halo Mbak Cinta, apakah ada suaranya? Ada, Kak. Oh ya, sekarang coba Mbak Safira sama Mbak Cinta saya ingin dengar untuk kosakata selanjutnya ini. 你是哪国人？ Mbak Cinta? 我是印度尼西亚人，你呢？对，bisa di switch teman-teman. Mbak Cinta bisa yang ini, Mbak Safira yang ini. 你是哪国人？我是印度尼西亚人，你呢？ 特别好，说的很好。Teman-teman ada yang tahu nggak Indonesia ini artinya apa ya? Indonesia. 对，Indonesia，哇塞，很好。你是哪国人？我是印度尼西亚人。你呢？Jadi untuk Indonesia sendiri pengucapannya ada banyak ya. Ada yang bilang Indonesia, ada yang bilang ini, ye, 都是可以的，semuanya bebas. Nah, untuk part terakhir berbicara ini, 我想请一个同学想试试的，有没有人？Ada yang mau nyoba? Saya coba Mbak Nana aja ya, karena kita biar tingkatannya itu agak naik dikit. Halo Mbak Nana. Halo. Halo. Mbak Nana coba latihan speaking yang kelima ini Mbak ya, dari 我叫 hingga 大学生。好的。好，你们开始吧，开始吧。我叫李娜，我是法国有师。喂，好的，冷静一下，冷静。好的，我是法国有师生，我家有4口人，爸爸妈妈、哥哥和我。我爸爸是职员，妈妈是老师，哥哥和我都是大学生。哇塞，你说的真的很流利的，特别棒。有没有人想
Sudah. Ada yang mau nyoba lagi selain Mbak Lana tadi? Bisa resenya teman-teman. Atau Mbak Dikita coba. Mbak Dikita. Halo Mbak Dikita. Ya. Bisa dicoba Mbak. 我叫Lina，我是法国留学生，对我家有4口人，爸爸妈妈、哥哥姐我。我爸爸是职员，妈妈是老师，哥哥和我都是大学生。哇，说的很好，说的很好。现在我想Mbak Cinta. Coba Mbak Cinta. Halo Mbak Cinta. Iya kak. Monggo, silakan. 你可以开始的。我叫李娜，对我是法国留学生，我家有10口人，爸爸妈妈、哥哥和我。我爸爸是职员，妈妈是老师，哥哥和我都是大学生。啊，说的很好，说的很好。Tepuk tangan untuk diri kita semua. Kemudian saya ingin Mbak Nera. Halo Mbak Nera. Halo. Iya, bisa dicoba untuk latihan speaking yang terakhir ini. 我叫李娜，我是法国留学生，我家有4口人，爸爸妈妈、哥哥和我。我爸爸是职员，妈妈是老师，哥哥和我都是大学生。哇，很好，特别好，特别棒。现在是我想Mbak Resti. Halo Mbak Resti. Halo 老师。啊，好了，你可以试一试的，没问题吧？加油，老师。好，开始的。我叫李娜，我是法国留学生，我家有4口人，爸爸妈妈、哥哥和我。我爸爸是职员，妈妈是老师，哥哥和我都是大学生。你说的真的很流利的，特别棒，很好。现在是我请Mbak Dewi。我叫琳娜，我是法学留学生，我家有4国人，爸爸妈妈、哥哥和我。我爸爸是职员，妈妈是老师，哥哥和我都是大学生。特别好 ，high five。现在是我想请Mbak Safira tadi sudah apa belum ya? Mbak Safira, halo. Mbak Safira. Bisa di-unmute untuk nyoba 试一试。开始。我叫琳娜，我对是法国列老师。好，你等一下。好，现在怎么样？我叫琳娜，我是法国留学生。对。我家有4口人，爸爸妈妈、哥哥和我。我爸爸是职员，妈妈是老师，哥哥和我都是大学生。哇，你说的很棒，特别好。Jadi我叫Lina, nama saya Lina, 我是法国留学生。saya itu merupakan mahasiswa internasional dari Prancis. 我家有4口人， saya memiliki 4 orang di keluarga saya memiliki 4 orang anggota keluarga, ada ayah, ada mama, ada kakak, ada saya. Untuk
我爸爸是职员sendiri itu adalah staf pekerja, entah bisa kantoran, bisa pekerja lainnya. Kemudian ada mama 是老师, ibu saya seorang guru. 哥哥和我都是大学生. Kakak dan saya, kami semua itu merupakan mahasiswa, seorang mahasiswa universitas. 好，现在先到这里啊，这个是初级口语。现在我想给你们看一看中华文化。Sekarang saya ingin dengan kalian semua bercerita tentang budaya Cina yang tanda kutip sangat seru. Nah, untuk budaya negara Cina sendiri, di dalam penjelasan budaya yang saya akan sampaikan ini memberikan sedikit ilmu saya mengenai 3 hal yang tidak boleh dilakukan di Cina sebagai sharing ilmu sama-sama teman-teman. Barangkali teman-teman mempunyai pendapat lain, itu tergantung pribadi masing-masing. Saya hanya mengutarakan pengalaman yang saya alami, mungkin bisa menjadi referensi teman-teman suatu saat kalau teman-teman menempuh pendidikan di negeri Tiongkok. Nah, seperti itu. Yang pertama ada don't dress up to a wedding. Jangan pernah berdandan di pernikahan orang lain. Maksudnya seperti apa? 我记得我刚来去中国的时候，我的一个中国朋友跟我说这样，saya ingat kalau saya pertama kali pergi ke Cina itu, teman saya tuh ngomong sama saya seperti ini, kan saya 有些人请我参加他的婚礼， teman saya mengundang saya untuk acara pernikahan mereka, tapi saya tidak kenal mereka siapa, tapi karena teman saya mengundang saya, jadi saya harus berhadir. Nah, dia bilang seperti ini, 我正在减肥，因为下个星期我要去婚礼。Jadi dia tuh mau diet karena minggu depan tuh ada acara pernikahan temennya. Nah, kemudian saya tanya, 你要结婚了, apa kamu mau nikah? Nah, terus kemudian dia bertanya kembali, 不是啊，是我朋友的婚礼, bukan, tapi pernikahan temanku. Nah, kemudian saya tanya balik,你的朋友的结婚你减什么肥? Itu pernikahan temanmu, kamu kenapa harus diet gitu kan? 这个我记得2019年4月我去参加我中国的朋友的婚礼，我知道中国人很重视婚礼, jadi aku ingat pertama kali datang ke sana tuh pas diundang ke pernikahan, saya menghargai betul kalau orang Cina itu sangat menghargai benar-benar apa yang namanya itu pernikahannya teman-teman. Jadi ini teman-teman, 没有这样穿的，我们已经安排穿最好的衣服，可以帅一点。Mungkin kalau di Indonesia ketika teman-teman menghadiri sebuah pesta pernikahan, tapi teman-teman mungkin berpikir seperti ini, aku pakai baju yang bagusan dikit, yang lebih wah gitu. Agar apa? Agar jadi best man atau bisa jadi outer look, fokus orang-orang kepada kita, karena kita menggunakan pakaian yang wah gitu kan. Berbeda dengan pernikahan di Cina teman-teman. Jadi kalau pernikahan di Cina sendiri itu kita itu tidak boleh atau sangat tidak dianjurkan sebagai best man atau best actor selain main actor dan bridesmaidnya tadi. Jadi kalau ada pernikahan laki dan perempuan, mereka itu adalah fokus utama para tamu, bukan kita sebagai tamu sebagai fokus utamanya. Jadi kita tidak boleh berpakaian terlalu rapi, terlalu tampan ataupun mewah atau glamor. Kita harus berpakaian seperti biasa saja. Ini merupakan pengalaman saya di Sichuan Cina pas tahun 2019 2020. Jadi teman-teman saya itu berencana, 所以我和其他的朋友特地打扮了一下，穿成这样子最好的衣服。Jadi kita tidak berencana pakai baju yang wah, tapi kita pakai baju yang biasa. Bahkan ada yang pakai kaos teman-teman. 结果是我的朋友看到了我演的，就说，你别穿这样的，不行sambil ketawa, kamu jangan pakai baju yang rapi kayak gini, nggak boleh, ganti, kamu harus pakai baju yang sederhana. Maksudnya sederhana itu nyaman dipakai, tidak terlalu mewah, terus jangan sampai kalian jadi best actor atau best man dalam wedding teman kalian itu. 后来我看到别人穿的衣服，我才知道为什么我的衣服不行。Kemudian saya ngeliat orang lain berpakaian, kemudian saya baru menyadari kalau pakaian saya itu awalnya tidak boleh. Karena apa? Terlalu bagus. Maksudnya pakaian teman-teman saya itu terlalu bagus. Jadi kami berencana untuk pakai pakaian yang biasa saja.
But in China, if you are not bridesmaids or best man, you really don't need to dress up, teman-teman, or people will think you're still in the show. Also in China, if you being invited, let's say. Jadi kalau misalnya teman-teman itu diundang 10 pernikahan, andai kata 10 pernikahan nih, nah teman-teman you must attend it more than 8 invited. Jadi teman-teman diundang sekiranya 8 undangan. Nah, teman-teman itu sendiri tidak tahu undangan itu siapa, dari siapa atau oleh siapa. Nah, karena itu dari misalnya teman-temannya Mbak Di kita nih ngasih undangan ke Mbak Di kita. Karena Mbak Di kita tidak tahu undangannya itu undangan siapa, tapi itu undangan temannya Mbak Di kita. Nah, Mbak Di kita harus hadir karena itu undangan temannya Mbak Di kita meskipun tidak tahu siapa pengantin pria dan wanita tidak kenal. Nah, untuk pernikahan seperti itu sendiri, kalian kan harus hadir. Nah, if your friends give you wedding invitation but you absolutely don't know who they are, but you must attend it, tapi kalian harus menghadiri meskipun kalian tidak tahu, kalian pasti akan berpikir seperti ini. Nih Hyang, yo cuman lah, aduh kok ngeluarin uang lagi sih? Baru kemarin ada nikah. Jadi kalau orang di Jawa mau nikah pasti harus ngeluarin uang lagi. Ya uang buat awalan gitulah istilahnya. Nah kalau di Cina untuk invitation kayak gini nih, invitation card seperti itu mereka menyebutnya Hongse Jadan atau invitation bomb. Jadi wah, ada invitation bomb, kudu harus mengeluarkan uang lagi untuk hal yang tidak perlu. Nah, karena kita merasa we feel obligated to go untuk pergi, kita merasa nggak enak kalau nggak pergi. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap pergi. And so the only temptation for you to go to this wedding is to eat. Jadi inti utama kalian datang ke situ itu bukan pernikahannya, melainkan mereka orang Cina tuh menganggapnya kayak tidak mau rugi, teman-teman. Jadi kalian harus makan at as much as you can, so you can take your money back. Jadi makanlah sebanyak-banyaknya agar uang kalian tuh balik. Paham ya teman-teman? Jadi kalau di Indonesia kan pakai baju bagus datang ke situ makan cimit-cimit gitu selesai kan. Tapi kok China enggak, karena kita nggak kenal. Wah, kita harus ngasih uang, wajib kan ngasih uang. Nah, ketika kita ngasih uang, masa kita makan dikit kan kita nanti yang rugi. Nah, untuk mengatasi kerugian itu kita harus makan sebanyak-banyaknya. Seperti contoh di gambar ini, saya mempunyai kabar dari teman Rusia saya, ambil sebanyak-banyaknya yang kau mau sambil dia ketawa. Nah, kemudian yang selanjutnya ada don't ignore the magical power of Chinese beauty apps. Jangan pernah mengusik atau mengetahui efek super dari aplikasi pemercantik di Cina. Misalnya kalau di Indonesia itu kan ada seperti PixArt ataupun Photoshop ataupun saya nggak tahu ya. Pokoknya ada banyak aplikasi pemercantik di Indonesia yang bisa membuat kita itu jadi wah yang beda dengan aslinya. Nah, kalau di Cina itu beda lagi teman-teman. Kalau teman-teman ketemu teman Cina, seperti saya pengalaman aja ya. Yo shuho wo pengyo kala yan jujiangzu. Ada teman tiba-tiba, wah udah lama gak ketemu nih, hauju buja. Udah lama gak ketemu, terus kemudian dia berkata seperti ini. Lai woman let's zhipai ba. Ayo kita selfie, ayo des. Nah, pas selfie itu 你知道为什么这个中国女孩子不开心吗？ Kalian tahu nggak kenapa perempuan Cina itu tidak suka seperti ini? Nah, pasti ada dalam benak kita semua berpikir-pikir, kok perempuan Cina nggak suka kalau misalnya fotonya itu sebelum diupload ke momen WeChat ataupun Weibo ataupun lainnya. Kenapa nggak seneng kalau misalnya nggak diedit? So if you're taking the picture with your friends, your Chinese friend, you should to modify your photo more and more beautiful using P2. Jadi kalian harus menggunakan aplikasi pemercantik dan itu adalah wajib ya teman-teman. Agar apa? Agar Anda itu menghargai perasaan teman Anda itu tadi. Nah, maksudnya P2 sendiri itu adalah Photoshop teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki kesempatan untuk hadir ke Tiongkok, terus temannya kalian itu yang dari Cina ngajak foto bareng, usahakan diedit teman-teman biar menghargai perasaannya mereka juga. Kemudian ada yang terakhir ada don't accept too quickly when your Chinese friend offer to treat. Jangan pernah menerima dengan cepat tawaran atau takdiran yang diberikan oleh teman Cina Anda. Kenapa? Karena sharing pengalaman aja, when we went go to the restaurant, kalau pertama kali kita pergi ke restoran, ada teman saya yang berkata seperti ini. 今天我买的，你别跟我抢的，
wo mainan. Jadi dia sombong, hari ini aku yang traktir, kalian tidak perlu repot-repot sudah. Nah, kalau misalnya lawan bicaranya berkata seperti ini, hal sih, itu untuk yang mentraktir tadi akan merasa canggung. Maksudnya canggung itu seperti apa? Kayak kok dia kayak gitu ya, menerima tawaran dengan cepat. Jadi emang dari awal planning rencananya itu emang mau ditraktir gitu. Nah, itu akan berdampak buruk bagi pertemanan ataupun bagi jangka panjang. Yang harus kalian lakukan adalah what look should do is misalnya saya sama andai kata Mbak Nana misalnya, Mbak Nana hari ini makanan yang ini saya yang traktir semua. Nah, Mbak Nana harus berbicara seperti ini. Nggak perlu, pokoknya aku yang traktir. What ke? Aku yang traktir, kamu nggak perlu traktir. Nah, aku balas lagi. Kok kayak gitu? Enggak, aku yang traktir. Pokoknya inti dari accept too quickly when your Chinese friend offer to treat itu adalah kalian harus berantem. Berantem dalam artian memperebutkan siapa yang layak untuk membayar bill ini, membayar makanan ini. Jadi ketika kalian berantem, kalian tamu, aku yang traktir, aku yang traktir. Nah, endingnya itu kalian itu harus berantem untuk memperebutkan bill itu. Akan tetapi, 如果你输了，下次你一定请他吃个饭. Kalau misalnya kalian kalah dalam pertempuran itu, yang harus kalian lakukan adalah mentraktirnya makan di hari lain. Bisa dimengerti teman-teman. Jadi kalau misalnya temannya Mbak Di kita dari Cina ini misalnya tanya, hari ini saya yang traktir. Nah, Mbak Di kita tuh usahakan jangan pernah menerima tawaran itu dengan cepat, melainkan diadu balik. Jangan aku yang traktir. Jawaban pastinya itu temannya Mbak Di kita pasti akan ngadu balik lagi, enggak aku yang traktir. Pokoknya untuk ending ini kalian harus berantem untuk over the bill tadi. Nah, kalau misalnya kalian menang, nah di kemudian hari pasti yang teman tadi itu akan traktir kalian balik. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya kalian kalah, kalian yang wajib mentraktirnya di kemudian hari. Jadi begitu. Hal, teman-teman, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih partisipasinya di dalam Chinese Class 2022. Saya ada pertanyaan nih buat teman-teman sebelum selesai materinya teman-teman. Untuk Mbak Panitia, apakah saya langsung memberikan pertanyaan kepada teman-teman? Dari tadi aku off cam ya. Maaf ya teman-teman. Kepencet kayak. Halo. Untuk Mbak Panitia, apakah langsung saya mengajukan pertanyaan kepada teman-teman semua ya? Silakan Mas, boleh. Oke, jadi pertanyaan pertama, di dalam bahasa Mandarin itu kan ada Shengmu, Yunmu, dan Shengdiao. Nah, saya ingin bertanya, di dalam bahasa Mandarin itu ada berapa jumlah Shengmu ya teman-teman? Yang bisa angkat tangan ya, Resen ya? Saya, Oh ya, namanya siapa Mbak? Oh, Mbak Ingralis. Di dalam bahasa Mandarin itu ada berapa jumlah Shengmu berarti Mbak? Kalau nggak salah 21. 21. Mbak bisa menyebutkannya nggak? Jumlah itu? Nggak sih. Oh, nggak apa, udah cukup kok, 21. Untuk Mbak Ingralis, selamat Anda bisa menjawab pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya teman-teman. Kan di bahasa Mandarin ada nada yang menjadi patokan utama kesulitan dalam belajar bahasa Mandarin. Nah, ada berapa sih shengtiao atau nada dalam bahasa Mandarin? 4. Ya, Mbak Dewi Resen. 4. Ada 4. Apa aja nadanya, Mbak? Nada pertama? Nada pertama itu datar. Nada kedua? Nada kedua itu Iya, agak naik. Nada ketiga? Nada ketiganya gelombang. Turun, naik. Oke, nada keempat? Ke bawah. Ke bawah. Oke, Lukas, siap. 说得很好。现在最后的题目是 bagaimana
pengucapan siapa namamu dalam bahasa Mandarin. Ayo. Hao, Mbak Nana. 你叫什么名字？啊，特别好。那你叫什么名字啊？我叫娜娜。啊，我叫小张。好的，谢谢Mbak Nana. Terima kasih teman-teman sebelumnya telah berkenan hadir di dalam Xiaozheng de Ketang, kelas kecil kita. Barangkali teman-teman mempunyai masukan ataupun pendapat mengenai kelas, teman-teman bisa sebentar ya. Teman-teman bisa di sini ada kontak saya, barangkali teman-teman mau bertanya mengenai pembelajaran hari ini. Ini kontak saya, ada Jianhuahao ke Weixin. Barangkali teman-teman ingin bertanya mengenai pembelajaran terkait hari ini, apa yang masih nyantol, masih kurang nih, mau bertanya apa lagi terkait dengan materi hari ini, teman-teman bisa mencatatnya atau menghubungi saya di nomor berikut ini ataupun ID widget saya di sini. Sekiranya seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan kepada panitia, kepada saya untuk memaparkan sedikit ilmu saya mengenai bahasa Mandarin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Cinesa Kelas tahun 2023. Sisi daja. Sebelumnya jangan keluar dulu ya. Sebelumnya jangan keluar dulu ya, kita ada sesi dokumentasi teman-teman sama presensi. Sing Mbak Panitia untuk mengambil alih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada atas pemaparan materi. Baik, terima kasih kepada pemateri saudara atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ya. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Oke, gimana teman-teman semua? Seru gak tadi pemaparan materinya? Seru banget ya. Oke, tentu banyak ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, sedikit saya menanyakan kesan dan pesan kepada peserta nih. Mungkin boleh salah satu atau beberapa peserta menyampaikan pesan dan kesannya? Atau barangkali, boleh, silakan. Kesan dan pesannya itu, pokoknya itu pematerinya itu menjelaskannya itu secara jelas gitu loh. Walaupun diselingi bahasa Mandarin sama bahasa Inggris, tetapi beliau itu tetap mengartikannya ke bahasa Indonesia. Jadi kita itu masih bisa ngerti, masih bisa memahami. Dan alhamdulillah yang sebelumnya aku agak malu kalau pakai dialek bahasa Mandarin, jadi lebih pede sekarang. Makasih, xie. Xie Mbak Ingralis, xie. Oke, tidak terasa kita berada di sebelum itu ya, sebelum menutup acara ini ada hadiah khusus nih untuk peserta traktif. Oke, selamat kepada Inggrialis, kemudian Mbak Nana dan Mbak Resti. Ya, untuk hadiahnya silakan menghubungi panitia ya. Semoga hadiahnya bermanfaat. Oke, tidak terasa kita hampir di penghujung acara. Ya, xie. Sebelum itu saya mengajak para hadirin untuk menyalakan kamera. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, saya serahkan kepada panitia yang bertugas untuk memandu sesi dokumentasi. Baik, untuk sekarang dokumentasi, silakan yang belum menyalakan kamera, silakan dinyalakan terlebih dahulu.
Baik, untuk slide pertama. 1, 2. Oke, untuk slide kedua. 1, 2. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada panitia. Tidak lupa, saya juga mengingatkan untuk melakukan presensi yang telah di-share di kolom chat Zoom. Kepada panitia, dipersilahkan untuk share link presensi. Apakah sudah mengisi semua presensinya? Oke. Sepertinya sudah mengisi presensi ya ini. Oke, bila tadi kita memulai acara ini dengan berdoa, tidak lupa kita juga mengakhiri acara ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berakhirnya acara ini, kita semua mendapatkan ilmu dan juga manfaat yang berguna, serta keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut berpartisipasi dalam acara Chinese Class pada siang hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Alia Jazbah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada Chinese Class tahun depan. 谢谢你们，再见。